Halo semua, selamat datang kembali bersama saya di Himawari Tarot. Teman-teman, gimana kabarnya? Ya, saya harap kalian semua dalam kondisi yang luar biasa. Dalam video kali ini kita akan melakukan pembacaan untuk melihat bagaimana sih kondisi dia setelah menjauh. Buat kamu yang kepo, bagaimana dirinya setelah pisah dari kamu atau setelah menjauh dari kamu, ada jarak di antara kalian, kita lihat sama-sama di sini. Sebelum melangkah lebih jauh untuk melihat tentang dirinya, saya akan tarik energi kamu terlebih dahulu. Ya, jadi ini pembacaan buat orang-orang yang energinya ketarik di sini. Kalau nggak ada, ternyata ciri-ciri kamu di sini, ini bukan pembacaan buat kamu. Jangan dipaksakan. Oke, kita tarik beberapa kartu untuk melihat energi kamu, energi pembacaan kali ini. Ini pembacaan buat kalian yang orangnya lebih cenderung suka memendam. Ya, apa yang kamu rasakan, kamu pendam. Kamu nggak enak sama seseorang, kamu pendam. Kamu kurang suka sama seseorang, kamu pendam. Itu ciri-ciri yang pertama. Ya, kamu juga lagi bahagia, kamu simpan di dalam hati kamu. Kamu nggak terlalu orang yang suka di sini ciri-cirinya mengumbar-umbar. Tuh, itu tanda yang pertama nih. Tanda berikutnya kamu masuk dalam video kali ini adalah kamu orang yang kuat. Ya, ketika berkaitan tentang keluarga, ketika berkaitan tentang di sini sahabat, tentang hal yang penting bagi kamu, kamu bisa berubah menjadi sosok yang kuat, sosok yang bisa melindungi di sini. Gitu. Pantang menyerah, kamu juga merupakan sosok pelindung bagi hal-hal yang menurut kamu itu penting. Oke, selanjutnya di sini ada gambaran kartu yang mengatakan ciri berikutnya adalah buat kamu yang tipenya di sini lebih cenderung suka overthink, ya, suka khawatiran, suka cemasan nih orangnya. Ketika ingin melakukan sesuatu hal, ketika di sini ingin pergi ke suatu tempat ataupun di sini ingin melaksanakan sesuatu kegiatan, kamu bakalan lebih cenderung suka overthink. Bahkan ketika dilakukan kegiatan itu udah kita jalani, wah, ternyata nggak seseram apa yang ada di dalam pikiran kita. Gitu. Ya, tipikalnya kamu orang yang suka cemasan, overthink, dan terkadang juga nih cerewet nih terkait tentang hal-hal yang penting bagi kamu. Ya, apakah tentang pasangan, tentang keluarga, tentang pribadi kamu lebih cenderung cerewet. Gitu. Selanjutnya, buat kalian yang tipenya di sini, apapun yang kamu alami, apapun yang saat ini sedang kamu lalui, kamu lebih cenderung menunjukkan image bahwasannya di sini kamu sedang terlihat baik-baik aja. Nah, ya, walau dalam hati sedih, walau dalam hati kecewa, tapi kamu berusaha untuk tetap baik-baik aja, tetap kelihatan bahagia. Gitu. Ya. Selanjutnya lagi ada gambaran kartu yang mengatakan buat kamu yang orangnya komit. Orangnya di sini tipikalnya ketika udah ingin melakukan sesuatu hal, ketika ingin melakukan suatu kegiatan, ketika di sini udah menetapkan tujuan kamu bakal di sini laksanakan. Walaupun berat, walaupun membuat kamu capek, kamu bakal pegang prinsip kamu, pegang komitmen kamu, pegang di sini apa yang telah kamu ucapkan, apa yang telah kamu di sini pikirkan tadi, yang ingin kamu laksanakan tadi. Itu ciri berikutnya lagi. Kita lanjutkan. Bang, mungkin ini zodiaknya dari zodiak apa aja? Yang pertama ada zodiak, ada gambaran dari zodiak Libra, Leo, Aries, dan Gemini. Yang lebih kuat ke arah zodiak yang telah saya sebutkan. Tapi selama kamu merasakan ciri-cirinya ini cocok kali nih bang sama saya energinya. Walaupun zodiak kamu nggak masalah. Ya, yang terpenting di sini kecocokan energinya. Oke, kita lanjutkan. Ya, untuk melihat bagaimana sih kondisi dia setelah jauh dari dirimu. Kita lihat. Mungkin kita mulai dari bagaimana sih perasaannya ketika pergi dari dirimu terlebih dahulu, teman-teman. Ya, perasaan lampaunya baru kita lihat perasaannya sekarang. Ketika dia pergi dari kamu,
ada gambaran di sini. Pertama, dia juga merasakan goyah, merasakan di sini berat, sempat juga di sini ragu. Karena kenapa dia ragu? Ya, kenapa dia goyah? Kenapa berat untuk meninggalkan kamu? Karena ada gambaran bahwasanya menjalin hubungan sama kamu adalah hal yang dia impikan, hal yang di sini dia inginkan, menjadi impian dia. Gitu. Tetapi hal itu harus berakhir. Tetapi hal itu di sini harus usai. Sehingga ketika dia pergi dari kamu, yang dia rasakan adalah rumit. Ya, terlalu kompleks yang dia rasakan, campur aduk, teman-teman mungkin bahasanya. Ya, ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa marah, dicampur aduk. Itu yang dia rasakan ketika menjauh atau pergi dari kamu. Untuk perasaannya sekarang, mari kita lihat. Kita tarik beberapa kartu. Nah, ya, perasaannya sekarang apa? Ini contoh nih buat kalian yang di sini, mungkin orang yang dimaksudkan oleh kartu ini udah memiliki pasangan, udah kelihatan bahagia, tapi nyatanya apa? Nyatanya dia menggunakan topeng di sini. Ada gambaran topeng. Ada gambaran di sini dia hanya berpura-pura. Sebenarnya apa? Sebenarnya di dalam hatinya dia ada gambaran masih menyimpan perasaan yang dalam sama kamu. Gitu. Jauh di dalam hatinya dia itu masih ada rasa tersendiri buat kamu. Gitu. Itu bagi kalian yang ternyata orang ini sudah memiliki pasangan. Bagi yang belum memiliki pasangan, dia juga di sini menggunakan topeng. Ya, maksudnya begini, mungkin di story-nya dia atau di post-nya dia, itu dia happy story-nya, posannya dia jalan-jalan, tapi jauh di dalam lubuk hatinya dia menyimpan perasaan yang dalam buat kamu. Ya, dia masih belum bisa sepenuhnya melupakan kamu. Dia masih berpura-pura bahagia tanpa kehadiran kamu. Nah, itu teman-teman. Itu yang kartu ini katakan kondisinya terkini. Bang, jadi mungkin ini lebih kuat ke zodiak mana nih Bang, orang yang dimaksudkan oleh kartu ini? Mari kita lihat. Ya, yang pertama ada zodiak lebih kuat ke arah zodiak Cancer dan Aquarius nih teman-teman. Ya, tapi balik lagi di awal ketika ternyata di sini energinya cocok sama kamu, walaupun zodiak kamu nggak ada, walaupun zodiak pasangan kamu nggak ada, ini cocok juga buat kamu. Nah, itu yang dia rasakan. Kita tarik beberapa kartu lagi nih untuk melihat apa yang kartu ini katakan lebih lanjutnya. Nah, ya, kartu ini menegaskan kembali. Ya, di hatinya dia ada gambaran peti nih teman-teman. Apa maksudnya? Peti ini melambangkan kehilangan, melambangkan kesedihan. Ya, kenapa dia bersedih? Karena dia kehilangan seseorang. Ya, kehilangan seseorang yang selalu menemani dia, yang selalu di sini bersamanya dia, tapi ternyata harus usai. Tapi ternyata orang itu harus pergi. Gitu. Mau tak mau dia bagaimana sekarang? Mau tak mau dia harus berjalan juga. Kehidupan harus tetap berjalan. Ya, apapun yang terjadi, siapapun di sini kita kehilangan suatu hal ataupun siapapun yang meninggalkan kita, kehidupan kita harus tetap berjalan. Jadi itu yang dia lakukan di sini. Ya, dia berjalan ke depan, berusaha untuk maju, walaupun masih menyisakan kesedihan di dalam hatinya dia, walaupun menyisakan luka di dalam hatinya dia, tapi dia berusaha di sini untuk kembali lagi berjalan ke depan, untuk terlihat baik-baik aja. Gitu. Ya, ini teman-teman, pembacaan ini bukan hanya untuk bagi kalian yang udah usai hubungannya, bagi kalian yang udah putus. Ini juga cocok bagi kalian yang saat ini sedang ada jarak hubungannya. Ya, jadi disesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Kita pada general reading soalnya. Ya, mungkin juga bagi yang LDR, ini yang dia rasakan. Ya, dia merasa kehilangan sosok seseorang yang selalu mendampingi dia. Ya wajar aja lah buat yang LDR, yang awalnya kemana-mana selalu berdua, sekarang berjauhan. Gitu. Ya, kita tarik beberapa kartu lagi nih untuk melihat apa yang kartu ini katakan. Ya, jadi kartu ini mengatakan lebih lanjut adalah berproses. Apapun yang saat ini sedang terjadi sama kalian, berproseslah menjadi lebih baik lagi. Ya, ambillah keputusan yang tepat. Ambillah keputusan yang di sini
mendorong kalian ke arah lebih baik lagi, mendorong kalian ke arah yang bisa dikatakan di sini menuju kebahagiaan, dan nikmati momen yang saat ini kalian rasakan. Buat kamu yang ternyata masih belum bisa, ya kata kartu ini, ayo proseslah dari diri kamu pribadi, dari diri dia, sama-sama berjuang pertahankan hubungan ini, bisa kok, kata kartu ini. Gitu. Ya, tapi harus komitmen. Tapi di sini harus mengesampingkan ego kalian. Ya, ambillah keputusan yang mengutamakan di sini sebuah hubungan. Gitu. Ya, sama-sama di sini harus saling berjuang, kata kartu ini. Maka nanti kebahagiaan akan datang. Bang, bagaimana untuk yang telah terlanjur di sini berpisah? Ya, bagi yang udah terlanjur berpisah, tetap kehidupan kita harus berjalan ke depan. Ya, nanti kalian bakal sampai ke titik kamu bakal bertemu orang yang baru. Ya, kamu di sini juga bakal menemukan kebahagiaan lagi. Selama apa? Selama kamu mau berjalan ke depan, mengambil sebuah keputusan yang baik, mengambil sebuah keputusan yang di sini yang sehat. Gitu. Maka kamu bakalan ke depan bertemu dengan kebahagiaan, kata kartu ini. Ya, selanjutnya kita tarik beberapa kartu. Dari kartu Love Oracle, apa yang kartu ini katakan? Nih, kartu ini katakan doa. Ya, apapun yang terjadi, namanya kita adalah makhluk ciptaan Tuhan, pasti kita memerlukan bantuan Sang Pencipta untuk apa yang telah kita lakukan dalam setiap kegiatan kita. Gitu. Doa juga, ya, usaha juga, jujur sama hati kamu juga, kata kartu ini. Kalau hati kamu berkata mungkin bang lebih baik berpisah, bisa aja. Jika hati kamu berkata bang kebahagiaan saya ada di dia, saya ingin berjuang, silakan berjuang. Gitu kata kartu ini. Ya, pilihan ada di tangan kalian. Jadi mungkin ketika kalian mendengarkan pembacaan Himawari Tarot, kenapa ya jawaban Himawari Tarot ini nggak ada yang pasti? Ya karena di sini teman-teman pilihan di tangan kamu. Saya bacakan di sini cuma seperti kalau bertahan gimana bang, bisa, tapi harus berjuang. Tapi harus di sini mengalami yang namanya pengorbanan, baik itu dari segi ego. Kesampingkan dulu di sini ego kamu jika kamu ingin mempertahankan. Maka kamu di sini hubungannya bakal tetap bisa bertahan. Gitu. Tapi hubungan kalian ada gambaran bakal bisa ketika apa? Ketika rasanya menurut kamu di sini ini nggak sehat lagi nih bang, lebih baik pisah, silakan pisah. Gitu. Ya, jadi mungkin pembacaan di Himawari Tarot lebih ke arah untuk meyakinkan kamu, untuk di sini membuat kamu lebih berpikir jernih, lebih luas pikirannya. Karena tipikal orang jatuh cinta, tipikal orang yang saat ini sedang berada ataupun sedang dipenuhi dengan asmara, biasanya pikirannya jadi tertutup. Gitu. Kenapa saya bisa berkata demikian? Saya begitu juga teman-teman. Ya, itulah namanya ada disebut dengan istilah bucin, buta oleh cinta, budak cinta, terbutakan oleh cinta. Gitu. Ya, itu juga orang bilang cinta itu buta, memang membutakan. Kadang ada jawaban yang di depan mata, tapi kita tolak. Contohnya, dia udah jelas-jelas selingkuh, tapi kita masih berusaha di sini berpikir, wah itu cuma temenan, cuma salah paham. Itulah yang membutakan namanya. Gitu. Ya teman-teman, jadi Himawari Tarot katakan di sini berjuang. Ya, intinya berjuang, berdoa, dengarkan kata hati kamu. Ikuti intuisi kamu. Maka kamu bakal menemukan jawabannya. Ya, intinya balik lagi ke judul awal, bagaimana perasaan dia ketika jauh dari kamu. Dia merasa sedih, dia di sini masih menggunakan topeng untuk terlihat baik-baik aja. Padahal jauh di dalam lubuk hatinya dia masih menginginkan kamu, masih di sini ada rasa suka sama kamu. Kita tarik beberapa kartu lagi untuk melihat apa yang kartu ini katakan. Mungkin ini terkait tentang perasaannya dia. Yang pertama, ya dia berkata di sini, aku belum siap. Ya maksudnya apa? Dia belum siap sebenarnya untuk di sini tanpa kamu. Dia belum siap di sini sebenarnya untuk menjalin hubungan lagi. Itu yang katakan pertama.
Ya. Karena apa? Karena belakangan ini aku merasakan ketika sama kamu, aku ini hanya sebagai pelampiasan aja. Gitu. Ataupun di sini dia mengatakan ketika dia jumpa sama orang yang baru, itu hanya untuk sebagai pelampiasan saja, teman-teman. Ya. Ayo nih, introspeksi diri. Ya, ketika kamu bersama dia, apakah kamu memberikan yang terbaik buat dia? Ataukah di sini kamu juga memang ada bermain dengan energi ketiga? Dia merasakan hal itu. Gitu. Jika ternyata tidak ada, berarti kartu ini mengatakan ketika dia jumpa sama yang baru, itu hanya sebagai pelampiasan saja. Nah, aku berpura-pura di sini katanya tidak bereaksi lagi ketika mendengar nama kamu. Aku berusaha di sini untuk terlihat baik-baik aja ketika melihat kamu. Terlihat biasa saja ketika mendengar nama kamu. Tapi nyatanya apa? Nyatanya dia di sini terkadang terbangun tengah malam katanya memikirkan tentang kamu. Gitu. Mungkin juga muncul pertanyaan, Bang, dia sadar gak bahwasannya dia masih menginginkan saya? Dia masih belum bisa melupakan saya. Dia sadar, tapi sulit untuk kembali. Mungkin itu yang dia rasakan. Ya, kita tarik beberapa kartu lagi untuk melihat yang kartu ini katakan. Yang pertama, kamu bakalan, ini buat teman-teman nih mungkin, ya kamu bakal di sini menemukan sesuatu hal yang baik. Ya, kabar baik akan datang kepada kamu. Tetapi apa? Katakan, lakukan perubahan. Ya, maka kamu bakal menemukan kebaikan ini, bakal menemukan kabar baik ini. Kata kartu ini. Kabar baiknya ke arah mana? Ini tergantung pilihan kalian. Seperti saya jelaskan tadi, kalau kamu memutuskan untuk kembali, kabar baiknya kalian bakalan kembali bersama. Jika kalian memutuskan untuk berjalan masing-masing, menyudahi hubungan ini, nggak mau jalin hubungan ini lagi, tetap bakal ada kabar baik buat kamu. Kamu bakal bertemu dengan orang yang baru mungkin. Kamu bakal di sini menemukan sebuah kebahagiaan yang baru mungkin. Gitu. Jadi jawabannya ada di tangan kalian. Gitu. Oke teman-teman, jadi itulah kondisi dia, serta saran mungkin dan masukan dari kartu ini bagi para menonton dari Himawari Tarot. Gitu. Ya, intinya perasaannya itu masih ada gambaran suka sama kamu, dia belum bisa sepenuhnya melupakan kamu, tapi ingin kembali sulit. Ya, apakah karena suatu keadaan, ataukah karena sesuatu hal yang lain. Mungkin kalian lebih mengetahui hal itu. Oke, saya harap ini menjadi bisa bermanfaat buat kita semua. Sekian dari Himawari Tarot. Dadah!